Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifatul Iza Paradiba dari kelas manajemen 2018 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kemarin sudah dikasih di grup, suruh memilih tema sendiri, dan saya akan memilih tema keamanan domain hosting. Next. Yang melatar belakangi keamanan domain hosting yaitu perkembangan aplikasi web saat ini semakin pesat dan munculnya teknologi internet yang sangat membantu seseorang dalam mengakses suatu informasi secara cepat dan tepat. Dalam pesatnya suatu sistem informasi pasti membutuhkan suatu keamanan, dan keamanan inilah yang menjadi prioritas utama dalam menjaga pesatnya perkembangan suatu sistem informasi agar dapat diakses dari mana saja dan dilakukan setiap saat. Pasti pengguna internet juga ketika akan mengakses membutuhkan sebuah alamat yang akan menuju web yang diinginkan. Maka, domain disitulah sangat berperan penting dan sangat berkaitan dengan hosting bagi pengguna internet atau user. Dari 3 rumusan masalah yang saya bahas, ada 1 pengertian yaitu keamanan sistem informasi pada hosting dan domain. Untuk yang pertama adalah definisi dari domain sendiri. Domain adalah alamat yang berfungsi mengantarkan pengunjung ke website yang diinginkan. Domain berbentuk kombinasi angka dan huruf yang sangat sulit yang menunjukkan alamat server hosting tempat file website disimpan. Oleh karena itu, domain sulit untuk diingat karena huruf dan angka yang rumit. Domain dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada top level domain, yang kedua ada second level domain, yang ketiga ada third level domain. Next. Yang pertama itu top level domain. Top level domain sendiri mempunyai ekstensi di belakang nama website. Contohnya seperti .com, .id, .co.id, .gov. Untuk yang kedua ada second level domain. Ini adalah nama domain yang diapit oleh third level domain dan top level domain. Jadi diapit oleh keduanya ini dari yang satu sama yang ketiga. Untuk yang third level domain, letaknya berada paling depan yang berfungsi untuk membagi halaman website sesuai tujuannya seperti blog, order, dan course. Untuk selanjutnya ada pengertian hosting. Pengertian hosting yaitu tempat untuk menyimpan segala macam kebutuhan suatu website agar dapat online di dunia maya atau internet. Jadi kayak layanan gitu. Agar website kita bisa online di dunia maya, maka tentu website kita membutuhkan layanan hosting. Hosting ini memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Hal tersebut bertujuan agar website Anda nantinya dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hosting mempunyai jenis macam-macam server dari web hosting. Servernya adalah yang pertama ada share hosting. Share hosting ini server web yang paling dominan digunakan karena bagi pemula sangat mudah. Di dalam server ini biasanya terdapat beberapa nama domain dengan kepemilikan yang berbeda. Untuk yang kedua ada VPS atau Virtual Private Server. Ini adalah sebuah server yang dibagi menjadi sebuah virtual mesin. Jadi dalam satu komputer itu ada beberapa sistem operasi server. Untuk yang ketiga ada dedicated server, digunakan untuk penyimpanan aplikasi yang lebih besar daripada share hosting maupun FVS. Jadi dia penyimpanannya lebih besar daripada keduanya yang di atas tadi. Jadi penggunanya menyewa secara keseluruhan dari komputer server yang sudah disediakan dari website. Untuk yang keempat ada collection server, yaitu untuk keperluan website. Jadi server satu ini kayak sebuah wadah buat pengusaha online gitu, dan Anda dapat menyewanya. Selanjutnya yaitu cara kerja domain hosting. Domain adalah sebagai alamat yang menuju suatu rumah dan rumah itu adalah hosting. Anda tentu tidak bisa mengunjungi sebuah rumah tanpa adanya alamat. Berarti sama saja itu tidak ada ikatan antara domain dan hosting. Web hosting dapat dikelola dengan cara setelah Anda memiliki atau menggunakan jasa layanan tersebut, informasi yang Anda harus tambah dan perbarui, maka dari itu cara kerja hosting dan domain sangat berkaitan. Yang pertama, saya
Langsung saya ringkas saja. Untuk yang pertama ada file website disimpan di server hosting. Pengunjung mengetikkan nama di domain di browser. Jadi alamatnya tuh tadi ada .co.id, macam-macam pokoknya ya. Yang ketiga ada browser yang akan meminta server untuk mengirim file website ke browser. Yang keempat ada server mengirimkan file website di browser. Untuk yang terakhir ada pengunjung dapat mengakses website. Hosting juga dapat dibuat sendiri dengan menggunakan web dasar seperti Linux atau Red Hat. Nama server ini berfungsi untuk resolving IP ke domain BIM2. Web server biasanya menggunakan bahasa program seperti PHP. Untuk database-nya biasanya menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL ya. Untuk Windows-nya bisa Prof FTPD atau mail server untuk menggunakan mail pada server yaitu email, Postfix atau dan lain-lain. Next. Yang kedua ada perbedaan domain hosting. Perbedaan domain hosting walaupun sama tapi tetap ada perbedaan ya. Untuk yang hosting fungsinya tempat di mana file website Anda disimpan. Kalau yang domain adalah alamat untuk mengakses file website melalui browser. Untuk jenisnya share hosting itu mempunyai beberapa server ya. Yang pertama ada share hosting, VPS, cold hosting yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang domain jenisnya ada .com, .id, .co.id atau dan lain-lain. Untuk bentuknya sendiri hosting ini berbentuk server di dalam data center. Untuk yang domain nama yang diketikkan di browser, contoh www.niagahoster.co.id atau yang lain banyak. Harganya hosting sendiri mempunyai harga bervariasi, tergantung ya. Untuk domain bervariasi juga dan tergantung tipe ekstensi domain TLD. Untuk yang terakhir adalah cara meningkatkan keamanan hosting dalam domain. Hosting dan domain. Meningkatkan sebuah keamanan dalam sistem informasi itu sangat penting walaupun sudah ada fitur-fitur keamanan di dalamnya. Hosting juga tapi kita tidak bisa kayak lengah gitu ya. Hosting menyediakan berbagai layanan server, salah satunya yaitu shared hosting. Server satu ini yang paling sering digunakan pengguna layanan hosting. Selain mudah dan gampang, server ini justru yang paling banyak masalah. Jadi server yang kerap dipakai seseorang itu pasti banyak masalahnya ya, terutama keamanan. Masalah dalam sistem pengamanannya agar dapat memanipulasi atau mengurangi terjadinya suatu penyerangan terhadap share hosting sendiri, maka setidaknya perlu mempraktekkan hal-hal dasar. Yang pertama seperti membackup data. Membackup data ini sangat penting ya, karena bisa menghindari penyimpanan backup data pada server yang sama karena ini sangat memiliki resiko tinggi untuk diakses oleh hacker. Untuk yang kedua ada penggunaan password. Agar tidak mudah dibobol hacker, jangan menggunakan password yang gampang seperti tanggal lahir, nama pengguna, dan sebagainya. Next. Yang ketiga ada update terus. Mengoperasikan software tidak pernah diperbarui sangat berisiko dan rawan karena software yang tidak pernah diupdate itu akan mudah diserang oleh hacker yang mengandalkan sistem otomatis yang merugikan. Untuk yang keempat ada batasi akses pengguna. Membatasi akses pengguna itu sangat penting karena hal ini bisa mengurangi dampak dari akun berbahaya serta melindungi kerusakan akibat ulah hacker. Untuk yang terakhir adalah tiap situs satu server. Banyaknya orang yang menyewa web hosting untuk banyak situs di dalamnya agar lebih efisien. Padahal ini sangat kurang baik dari segi keamanan. Maka dari itu untuk menjaga website agar aman, gunakan satu server untuk satu situs saja. Jadi jangan banyak-banyak menggunakan situs pada satu server. Berdasarkan materi yang saya paparkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwasanya keamanan sistem informasi hosting dan domain adalah keamanan yang melindungi suatu server pada jenis-jenis layanan hosting dan alamat web yang akan dituju pada suatu pengguna browser. Hosting dan domain sangat berkaitan. Oleh karena itu, mereka saling berhubungan dengan tujuannya untuk membangun website dan memudahkan seseorang dalam pengelolaannya. Di pekerjaan website, server hosting yang kerap dipakai pengguna adalah shared hosting.
besar penggunaan yang digunakan, kemungkinan juga besar pula masalah-masalah keamanan yang terjadi walau sudah ada fitur pengaman. Walaupun sudah ada fitur pengaman, tetapi kita harus meningkatkan lagi, mengingat bahwa besar penggunaan server tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, kurang lebihnya materi yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.